wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah bisa meluangkan waktu untuk kami wawancara. Kami ini dari mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Ya, Nah, sebelumnya mohon perkenalkan nama Bapak siapa? saya atas nama Mas Dwi, Mas Dwi selaku selaku HRD di Ayam Goreng Bu Paryanti. HRD. Ya, Baik, langsung saja ke inti wawancara saja. Pak. oh ya, Sudah berapa lama sih Ayam Goreng Bu Paryanti ini berdiri dan sampai saat ini sudah memiliki berapa karyawan, Pak? oh ya. Eh, Kalau mulai bukanya Ayam Goreng Bu Paryanti ini dari tahun 1099, Mas. Ya, terus ini udah 2025, ya sekitar 26 tahun ya, seperti itu. Jadi sampai di tahun 2025 ini kita mempunyai karyawan 34. Total 34 karyawan. 34 Ya. karyawan. Seperti itu. Karyawan itu perekrutannya itu bagaimana? Kami untuk sekarang perekrutannya itu kita juga ikut model sekarang, jadi harus punya persyaratan dan motivasi untuk bekerja tinggi seperti itu. Jadi juga harus menggunakan surat lamaran, fotokopi KTP, ijazah seperti itu. Jadi kita nanti juga menginterview sanggup nggak sih di Ayam Goreng Bu Paryanti ini dengan pekerjaan yang sudah ada ini gitu. Jadi kita waktu interview juga menjelaskan dari jam kerja, dari kerjaannya apa saja gitu, kita juga menjelaskan dari yang yang tersedia, maksudnya yang kita fasilitasi kita juga bilang sekalian, jadi tidak ada yang kita tutupi seperti itu. Jadi terperinci ya? Iya, terperinci. Kalau untuk karyawannya itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, Pak? Iya, setiap orang mempunyai tugas masing-masing seperti itu. Itu tugas itu udah dikasih tahu dari awal gitu atau? Dari awal seperti itu ya, jadi dibagi mungkin dari atasan itu dibagi, kamu bagian pramusaji, bagian masak seperti itu, jadi tetap bertanggung jawab di bagian masing-masing ya. Iya. Kalau untuk kriteria utama Bapak tuh dalam memilih karyawan baru itu seperti apa sih, Pak? Kalau kita kan tidak menuntut untuk lulusan apa ya, Iya. seperti itu. Yang penting dia siap bekerja di sini dengan jam sesuai aturan di sini dan SOP aturan yang ada di sini seperti itu, dan dia sanggup menerima itu semua dengan tanggung jawab, disiplin, kita terima seperti itu. Dan waktu penerimaan karyawan kita ajari dulu 2 minggu, ada apa itu namanya, pelatihan 2 minggu seperti itu. Jadi kemungkinan ada lanjutan, enggak ada perubahan enggak dalam 2 minggu itu seperti itu. Kalau misalkan ada perubahan di minggu itu tetap kita lanjut lagi, soalnya kan terkadang ada belum sampai 2 minggu kita training itu udah nggak sanggup dengan pekerjaan yang sudah tertera di sini seperti itu. Selanjutnya. Ya, untuk karyawan baru mendapatkan pelatihan sebelum mulai bekerja ya. Jadi gini, semisal kita udah terima itu langsung bekerja, langsung kita kasih tahu cara bekerjanya seperti ini, seperti itu. Jadi kita jelaskan kerjanya bagian ini, bagian ini. Mungkin kalau untuk awalan juga kita masih bingung mengajarinya, karena enggak semua orang itu langsung paham, itu enggak seperti itu. Jadi kita tetap kita ajari sedikit demi sedikit biar cepat bisa seperti itu. Selanjutnya untuk faktor yang digunakan biar menilai karyawan bekerja dengan baik itu?
faktor yang digunakan karyawan? Ya, karena di sini kan ibu bos kan juga ikut bekerja, jadi bisa melihat cara kerjanya seperti itu. Jadi yang menilai bukan saya, tapi langsung dari atasan seperti itu. Oke. Untuk Ada lagi? pertanyaan selanjutnya, selain gaji, rewards apa yang Bapak berikan kepada karyawan? Oh ya, kalau di sini kita ada gaji pokok dan ada bonus mingguan. Setelah, kalau anak baru loh ya, itu setelah training 2 minggu kita baru kasih bonus seperti itu. Kalau udah berjalan setiap minggunya kita kasih bonus seperti itu. Untuk bonus triwulannya kalau udah bekerja di sini 1 tahun baru dapat seperti itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti itu. Kalau hubungan Bapak sendiri dengan karyawan lainnya itu bagaimana? Alhamdulillah baik, nggih, baik semua. Ada lagi? Ada Pak, apakah di usaha ini Bapak memperhatikan keselamatan dan kesehatan karyawan Bapak selama bekerja? Ya, kami juga mengawasi untuk cara bekerja seperti itu dan kesehatan tetap dijaga. Juga saya sendiri juga misal ada yang sakit apa tidak enak badan, kita usahakan mengingatkan minum obat. Semisal minum obat enggak ada perubahan, kita bawa ke rumah sakit atau klinik seperti itu. Jika misalnya itu ada kecelakaan di usaha ini, maksudnya karyawannya itu kan ini kan menggoreng-goreng ya. Iya. Itu misalnya kalau terkena minyak bisa diobatin dari ini kan? Oh ya, untuk pengobatan seperti kena minyak atau pisau yang parah lah intinya, itu kita obati dari sini. Jadi uangnya yang bayar dari ayam goreng Bu Paryanti ini. Jadi untuk karyawan tidak dipungut biaya seperti itu, karena itu sudah tanggung jawab di ayam goreng Bu Paryanti seperti itu. Lagi Pak, tantangan terbesar di usaha ini itu apa sih Pak? Tantangan itu karena semakin hari kesini itu banyak usaha. Jadi tetap kita mau tidak mau kita harus bersaing secara sportif seperti itu. Jadi tetap kita menjaga kualitas, kenyamanan pembeli itu yang utama seperti itu. Jadi bagaimanapun kita tetap berusaha biar tetap dipercaya oleh konsumen itu. Jika tantangan terbesar itu ada di dalam mengelola karyawan itu bagaimana Pak? Itu tetap kita, karena itu semua kan perlu kita amati. Jadi setiap 1 minggu sekali kita adakan briefing untuk menilai kinerja kita selama 1 minggu sebelumnya. Jadi kita ada problem atau enggak, ada masalah apa tidak, kita evaluasi bersama agar untuk kedepannya tidak terjadi seperti itu lagi. Itu harapan Bapak ke depannya Ya. Sudah seperti itu. Maaf Pak, kalau untuk harapan Bapak nih buat perusahaan ini nanti ke depannya. Untuk kalau harapan saya sih semoga, karena di sini kan ibaratnya satu keluarga ya. Iya. Itu kita sukses bareng. Seperti itu. Jadi kita mencari rezeki di sini bersama, sukses bareng untuk menghidupi keluarga, anak istri dan membantu orang tua seperti itu. Jadi tetap jaya terus seperti itu. Mungkin cukup sekian Pak wawancara dari kami. Semoga ayam goreng Bu Paryanti selalu berjaya, Amin. bertahan lama, Amin. semakin maju, Amin. lancar dan tanpa kendala apapun. Amin. Ya, terima kasih atas kesempatannya telah mewawancari saya di sini.
Selaku HRD saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati jenengan semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Iya, baik. Itu. Sekali lagi kami berterima kasih pada Bapak karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, Pak. sama-sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, ya. sama-sama. Iya, Pak. Diminum dulu nggak apa-apa, Iya. Pak. Duduk-duduk sini. Semisal mau tanya-tanya lagi nggak apa-apa. Iya. Ya.